Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar karir. Nah, di sini ada topik yang pengen aku bahas. Terima kasih bagi teman yang udah nanya. Mohon maaf aku baru bisa jawab sekarang. Di sini pernah nggak teman-teman yang punya pertanyaan yang sama, yaitu apa yang harus dilakukan Kak kalau ijazah asliku tuh hilang? Terus aku nggak bisa lamar-lamar kerja lagi gitu. Nah, di sini ada nggak teman-teman yang pernah ngalamin ini? Atau mungkin udah ketemu solusinya, atau sedang ngalamin sekarang dan sedang mengalami kebingungan yang sama. Yuk kita diskusi bareng aja teman-teman. Dipersilahkan bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertamaku, salam kenal, silahkan bisa subscribe dan bisa explore semua yang ada di channelku. Apabila teman-teman pengen dapat informasi terkait dengan proses rekrutmen, pertanyaan-pertanyaan seputar karir, teman-teman bisa explore di bagian playlist. Apabila teman-teman di sini ada yang pengen belajar pengolahan data sederhana menggunakan Microsoft Excel, silahkan bisa cek di bagian video shortsku. Dan apabila teman-teman di sini ada yang merupakan seorang pencari kerja atau job seeker, teman-teman silahkan bisa cek di bagian tab komunitas, karena di sana akan ada update informasi terkait dengan lowongan kerja terbaru dari kenalan-kenalanku yang ada di grup lokerku, komunitas yang ada di WA, maupun teman-temanku yang ada di LinkedIn. Yuk kita diskusi bareng teman-teman. Bagi teman-teman di sini yang pengen menyiapkan buku catatan, dipersilahkan gitu. Aku pengen diskusi dulu ya teman-teman terkait dengan gimana sih kalau misalkan ijazah itu hilang kayak gitu. Nah, teman-teman silahkan explore dulu. Jadi, penerbitan ijazah atau surat tanda tamat belajar itu kan ada aturannya. Termasuk kalau misalkan kita ijazah itu hilang, ijazah itu mengalami suatu masalah, bisa diterbitkan lagi gitu. Terkait dengan hal-hal misalkan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman pengen explore, mungkin ini kurang lengkap ya di sini teman-teman. Nanti teman-teman bisa cari sumbernya, linknya di sini gitu ya. Terkait dengan peraturan Mendikbud di sana nomor 29 tahun 2014 gitu ya, terkait pengesahan fotokopi atau STTB, kemudian eh, penerbitan SKPI dan lain-lain itu sudah ada aturannya gitu. Kalau yang di atas ini tuh kayak terkait dengan surat tanda tamat belajar kalau yang hubungannya dengan pendidikan Islam kayak gitu. Mungkin nanti misalkan teman-teman di sini karena mohon maaf aku bukan ahli hukum di sini dari referensi yang ada, teman-teman bisa explore tuh yang ada di sana. Kalau mau dibaca-baca dulu nggak apa-apa. Biasanya terkait dengan penerbitan ijazah ulang kayak gitu, biasanya tuh di halamannya pemerintah kota atau kabupatennya tuh akan menyertakan itu. Dan lampiran ini juga bisa di-download biasanya tuh di suatu bagian dari website universitas. Kebetulan kalau yang di samping ini aku peroleh dari halamannya UGM kayak gitu. Kalau yang di atas ini aku peroleh dari halamannya Kemenak kalau yang ada di atas ini gitu ya. Nah, nanti silahkan teman-teman dari sini aja teman-teman sudah paham bahwa kalau misalkan ijazah bermasalah, ijazah hilang gitu ya, terus tiba-tiba harus ada penerbitan lagi, berarti ada prosedurnya. Bisa nggak nerbitin ijazah ganda? Ya nggak bisa. Yang bisa adalah surat keterangan pengganti ijazah. Kok bisa kayak gitu? Nah, kita bahas di contohnya ya teman-teman. Di sini aku ada contoh di sini. Nah, contoh yang ada di sini gitu. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini aku ambil dari website pemerintah Kabupaten hilang ya di sini ya. Kayak kalau nggak salah ini yang di Kabupaten Cirebon gitu ya. Jadi ya itu ya Disdik Cirebon Kota. Jadi ada potongan semacam ini teman-teman kalau terkait dengan SKPI. Ada pihak-pihak yang berkaitan di sini. Jadi yang bisa diproseskan itu apabila ijazah aslinya itu hilang atau rusak. Rusaknya itu tidak bisa dibaca sebagian atau seluruhnya. Nanti di sini diatur bahwa permohonannya itu kita ke siapa, tapi tetap ya ada surat keterangan kehilangan kalau kehilangan. Kemudian dari kepala satuan pendidikan yang bersangkutan itu misalnya kayak kepala sekolahnya gitu ya. Kemudian hubungannya ke dinas kabupaten, dinas pendidikan kabupaten atau kota gimana, nanti akan ada form-formnya kayak gitu teman-teman yang biasanya bisa diakses contoh formnya tuh di halaman-halaman governmentnya. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu gitu ya, bisa diakses di linknya di sini.
Yang artinya apa? Bahwa terkait dengan SKPI gitu, berarti ya di sini tetap bisa diproses. Di sini pihak-pihak yang berkaitan itu adalah kita, kemungkinan kita, kalau kita pasti ya, terus kemungkinan bisa ke kepolisian, nanti bisa ke kepala dinas pendidikan, kemudian atau ke dinas pendidikannya, nanti ada perwakilan di sana, terus kemudian ada juga terkait dengan kepala satuan pendidikan yang ada di situ gitu. Misalkan kayak kepala sekolahnya dan lain-lain gitu. Berarti ada yang harus diproses di sekolah kita nih. Ini ijazah terakhir kita nih, misalkan kita lulusan mana? Berarti kan kita harus datang ke sekolah itu. Kalau hilang berarti kita kan harus ke kantor polisi, ada surat keterangan kehilangan. Habis itu nanti yang mengajukan ada yang ke dinas pendidikan gitu-gitu, ada prosesnya. Nanti silahkan teman-teman explore dulu di sini karena di sini aku pengen ngasih gambaran dulu aja biar nanti teman-teman nggak salah paham karena di sini nanti akan ada contoh-contoh form-formnya gitu dan tahap-tahapnya gitu. Aku kasih contoh yang lain dulu ya teman-teman. Ini misalkan alur yang ada di mantan kampusku UGM waktu itu. Jadi di sini di halamannya UGM nih dari akademinya Visipol gitu ada prosedurnya gitu. Misalkan kalau pengen ada pembuatan SKP itu gimana gitu. Alumninya kita akan datang ke bagian akademiknya kampus gitu ya. Terus minta dibuatkan surat keterangan ini gitu. Terus nanti pada saat datang kita harus udah ada membawa surat keterangan kehilangan ijazah yang dari kepolisian. Nanti di bagian front office-nya itu akan ngecek keabsahan ini asli nggak nih dan lain-lain gitu. Nanti dari front office-nya akan lanjut ke bagian akademik gitu. Nanti akan dicek tuh dengan dokumen yang ada, data filingnya yang ada, histori kita sebagai alumni di sana gitu kan. Nanti di situ nanti akan dibuatkan surat keterangan yang lain dan lain-lain. Pokoknya yang lengkap kayak gitu, diminta tanda tangan dan lain udah jadi. Nanti tinggal tinggal nanti udah jadi ke FO nanti dikabarin misalkan berapa lama akan jadi. Udah tinggal diambil kayak gitu misalkan gitu. Jadi ada prosedurnya. Ini untuk level perguruan tinggi ya teman-teman yang ada di kampus UGM. Mungkin kampus yang lain bisa ada contohnya, mungkin ada silahkan dieksplor. Ada lagi nih di sini. Ini aku dapat dari eh, kampus UPN ya teman-teman gitu. Jadi di sini ada contoh di buku panduan akademiknya. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya buku panduan akademik. Nah, biasanya kan cuma baca di bagian mata kuliah per semesternya apa gitu-gitu ya. Coba sekarang coba dibaca. Ini aku cuplik aja di sini teman-teman. Yang paling atas di sana. Wisudawan selain berhak menerima ijazah dan transkrip, juga menerima SKPI dan lain-lain gitu. Nah, sekarang dibaca yang di samping ini nih. Jadi kalau misalkan nih, ya, jika alumni kehilangan ijazah, maka dapat mengajukan permohonan kepada rektor dengan tembusan dekan dan ketua jurusan terkait gitu. Jadi ada prosesnya di sini. Nah, dan ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Berarti pihak-pihaknya tuh ada kita, ada kepolisian, ada kampus gitu. Kampus nanti suratnya dari mana ke mana, tembusan kemana dan lain-lain. Tapi kan udah ada tiga pihak banget nih, kita, kampus, dan kepolisian kayak gitu ya. Ini misalkan kalau hilang kayak gitu. Nanti kalau misalkan tadi rusak sebagian, tidak terbaca, rusak seluruhnya gimana? Atau mungkin ada yang mohon maaf hilangnya tuh karena bencana alam, rusak karena bencana alam, ya masalah gitu. Atau ada musibah-musibah yang lain. Tetap ya masih bisa diproses. Ini aku ada contoh lagi dari kampus yang lain. Ini dari halaman depannya eh, Universitas Islam Indonesia yang ada di Jogja kayak gitu. Di sini malah di halamannya udah kelihatan banget ya bahwa surat keterangan pengganti ijazah gitu mengajukan kepada rektor melalui biasanya tetap ya tetap lewat bagian akademik ya dengan membawa apa lagi tuh ada fotokopi apa aku nggak tahu ya teman-teman kalau kampus-kampus yang lain tuh syaratnya kayak gini juga nggak gitu tadi yang misalkan kampus UPN kampus UGM aku nggak explore sampai sejauh itu tapi at least kita tahu bahwa mereka tuh akan menyediakan informasinya entah kita datang langsung pada saat kita bertemu dengan perwakilan di front office yang ada di bagian akademik kampus atau misalkan kita explore lebih dalam aja dari website kampusnya kayak gitu. Nah, nanti kalau udah ada tinggal nanti di sini bisa diikuti aja alur-alurnya gitu. Di sana itu juga udah mudah ya ini yang contohnya yang dari UII kayak gitu. Ini buat contoh-contoh dulu ya teman-teman ya. Nah, dari beberapa contoh ini sebenarnya teman-teman bisa kita simpulkan nggak sih sesuatu gitu yang secara general gitu. Kira-kira kepikiran nggak? Berarti kalau ijazah hilang, berarti kita buat penanya pertanyaan ini ya. Berarti kalau ijazah kita hilang, berarti kita udah nggak bisa lamar kerja lagi? Jawabannya bisa.
Lalu kita nggak bisa urus, jawabannya bisa. Apa ijazah bisa terbit 2 kali? Kalau dari keterangan ini, ya enggak ya teman-teman. Paling pakai surat keterangan pengganti ijazah kayak gitu. Dan itu sifatnya ya legal dan itu setara gitu dengan ijazah yang ada. Dengan tentunya ada prosedur-prosedur yang bisa dilakukan untuk mendapatkannya. Nah, dari sini, dari beberapa contoh sederhana ini, teman-teman, kita harus sadar bahwa penerbitan tadi harus sesuai prosedur yang ada, tergantung instansinya, tergantung alur-alurnya. Tingkat pendidikan tertentu nanti silahkan teman-teman disesuaikan ya teman-teman. Di sini aku pengen ngasih penekanan lagi bahwa jangan nyerah kalau ijazah hilang, jangan nyerah kalau ijazah rusak, jangan nyerah kalau misalkan ada juga kadang case itu ijazah tuh kayak mohon maaf nih dibawa kabur gitu sama loker palsu gitu ya. Nahan-nahan ijazah ternyata si perusahaannya bodong hilang gitu misalkan. Bisa juga tuh kayak gitu. Jadi silakan sesuaikan dengan prosedurnya. Kalau di kampus sesuaikan dengan alur kampusnya gitu. Kalau misalkan itu terkait dengan pendidikan SMA, MA, MK gitu ya, SMK setara silahkan ditanyakan dulu ke sekolahnya teman-teman. Datang ke sekolah ya silaturahmi dulu ke guru-gurunya terus nanya prosedurnya. Pasti diajarin gitu ya. Nah, sejauh ini aku dapat infonya itu adalah yang rusak, hilang dan tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya gitu ya teman-teman. Mungkin ada faktor-faktor lainkah yang belum aku sebut di sini teman-teman? Mungkin bisa tuliskan di kolom komentar nanti. Coba ya kalau ada sumbernya aku coba cariin dulu karena dari sumber yang ada yang aku tahu ya biasanya alasannya itu karena itu. Kemudian poin ketiga adalah kita bisa menemukan informasi detailnya saat kita tanyakan ke beberapa pihak. Beberapa pihak tuh gini, kita kan jelas nih kehilangan. Berarti kita punya historis kronologisnya. Nah, kita datang tuh ke kepolisian. Berarti kan kalau kehilangan kan berarti ada surat keterangan kehilangan kan. Nah, di situ kan pasti kita akan mereka kan bukan pertama kali gitu. Nah, ini kasus kita mungkin dulu-dulu udah ada yang ngatur kayak gitu. Nah, silahkan nanti teman-teman bisa coba tanyakan ke Pak Polisinya gitu ya. Gimana prosedurnya dan lain-lain. Misalkan teman-teman ke sekolah, nggak apa-apa, nggak harus datang ke dinas pendidikan. Teman-teman tanya dulu ke SMA, SMK, SMP-nya teman-teman gitu ya. Itu gimana prosedurnya nanti pasti diajarin. Nah, yang terpenting ada yang poin nomor 4 nih. Bagi teman-teman yang nonton sampai di menit ini tapi merasa bahwa semua dokumennya itu masih ada gitu. Lakukan mitigasi. Mitigasi itu gini. Satu, jaga keamanan dokumen tadi. Oke. Teman-teman harus bisa jaga keamanan dokumen-dokumen tadi. Jadi terkait dengan definisi menjaga keamanan dokumen itu gini teman-teman. Ini ngomongin soal ijazah dan yang lain ya, CV, ijazah, transkrip, sertifikat dan lain-lain kayak gitu. Dokumen itu jangan sampai tuh kalau bisa tuh jangan sampai terlipat, jangan sampai bau, jangan sampai basah, jangan sampai kotor, jangan sampai lembab gitu ya, intinya kayak gitu. Jangan sampai terpapar cahaya berlebih dan lain-lain. Benar-benar dijaga banget. Kalau teman-teman masih ada bentuk fisiknya, aku akan menyarankan tadi ya disimpan di tempat yang aman, diperlakukan secara wajar, dan yang selanjutnya adalah coba di-scan yang bagus. Jadi nanti kalau misalkan dokumen-dokumennya error, dokumen-dokumennya itu hilang, rusak, bahkan hilang ya, gitu ya misalkan. Teman-teman itu punya scan dalam resolusi yang tinggi. Jangan difoto. Saranku coba datang ke Kang Kopihan gitu ya. Terus di-scan yang bener-bener bagus gitu, ke fotokopian yang bagus gitu. Terus filenya disimpan di banyak tempat, backup di hard disk, di flash disk, di Google Drive, di handphone gitu. Jadi kalau nanti ada apa-apa, teman-teman bisa nanganin dengan baik kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Itu mitigasi. Jadi yang hard copy, yang hard file silahkan dijaga dan diperlakukan dengan baik dengan sewajarnya. Duplikat itu menjadi soft file, soft filenya disimpan di tempat yang bagus. Jangan cuma punya satu soft file, coba di copy banyak, disimpan di banyak tempat kayak gitu. Biar nanti misalkan ada apa-apa, namanya juga mitigasi ya teman-teman, itu adalah langkah preventif sebelum hal tidak terduga yang tidak disukai, tidak diinginkan itu akan terjadi. Oke, paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman. Silahkan bagi teman-teman yang mungkin mengalami musibah yang menyebabkan ijazah atau dokumen lainnya bermasalah. Ingat teman-teman, jangan malu untuk bertanya. Instansi-instansi tadi ada orang-orang yang bisa ditanya. Segala sesuatu itu bisa diproses dengan prosedur yang ada. Sebelum nantinya teman-teman bingung sendiri, udah ada panggilan tes, disuruh ngumpulin ijazah, nggak ada ijazah. Ya,
soft filenya udah nggak ada, memaksakan diri ngirimin foto ijazah yang udah sangat buram dan udah nggak layak dan lain-lain. Nah, semoga masukan sederhanaku ini bisa memberikan gambaran bagi teman-teman apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan untuk memperoleh dokumen pengganti ijazah tadi, surat keterangan pengganti ijazah. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Apabila ada yang salah, ada yang kurang, ada yang perlu dikoreksi, ada masukan, silahkan boleh banget kita diskusi bareng. Aku pengen banget kolom komentar dari video ini bisa jadi tempat diskusi. Dan apabila teman-teman pengen diskusi lebih mendalam, silahkan bisa coba DM aku lewat LinkedIn-ku atau sosial mediaku yang lain yang teman-teman bisa temukan di halaman depan dari channel YouTube-ku ini. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Terima kasih, semoga membantu, semoga teman-teman sehat selalu, dan bagi teman-teman job seeker khususnya, semoga teman-teman segera memperoleh pekerjaan impian. Terima kasih.